Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, dan yang paling penting adalah nikmat Islam. Sehingga kita hari ini tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bahkan bisa berhadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban salat subuh. Semoga ibadah salat subuh yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia, khususnya kita yang muslim ini, untuk bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, baik yang kita sadari maupun tidak, baik yang kita ketahui maupun tidak, baik yang kita akui maupun tidak. Pada kenyataannya itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam dan iman, nikmat keluarga, punya istri, punya suami, punya orang tua, punya anak, nikmat. Nikmat harta, punya rumah, punya mobil, sawah, kebun, uang, dan sebagainya. Harta, nikmat Allah. Senang dapat harta, senang dapat suami, dapat istri, senang dapat anak, senang. Itu nikmat. Senang kita kalau dikasih nikmat. Kemudian nikmat Islam tentunya juga, nikmat aman, nikmat kesehatan. Hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat ini. Sehat, nggak sakit. Ini kesehatan, nikmat kesehatan. Coba bayangkan kalau sakit, nggak enak, nggak senang, sulit ibadah, sulit bekerja, sulit belajar atau kuliah. Nikmat. Ini nikmat kesehatan, nikmat aman, sehingga kita bisa bekerja dengan aman, beribadah dengan aman, tanpa ada gangguan, keamanan, tanpa takut bekerja sehari-hari dan beribadah sehari-hari, maupun dalam menuntut ilmu sekalipun. Tenang, nyaman, aman, tidak ada gangguan. Begitu juga nikmat rezeki, kasih gaji, laba laku dagangan hari ini. Masya Allah, senang kita, banyak labanya, banyak lakunya, banyak jualannya, laku, banyak untung. Nikmat rezeki. Hari ini kita juga masih hidup, nikmat umur, panjang umur masih. Bisa melihat, nikmat penglihatan, bisa mendengar, nikmat pendengaran. Coba nggak ada bisa dengar, dicabut nikmat pendengaran, tuli kita,
susah kita hidup ini. Susah. Nggak bisa lihat, buta. Susah hidup ini. Susah. Nggak nampak. Jalan susah. Maka ini luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat penglihatan, pendengaran, nafas. Kalau di stop sebentar aja 5 menit, nafas gimana? Sesak nafas kita. Udah susah kita, susah orang sesak nafas. Susah kalau nggak bisa bernafas. Berapa detik saja, 1 detik, berapa detik saja kita tidak bisa bernafas, susah. Masa UGD terus, IGD terus bantu pernafasan. Ini nikmat. Ini nikmat nafas, udara, air, makanan, buah-buahan, dan sebagainya banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk nikmat jabatan tadi saya lupa bilang. Nikmat pangkat. Selama ini kita mendapat jabatan, mendapat pangkat, itu nikmat dari Allah, bukan hebat kali kita. Bukan pemberian bos, atasan dan sebagainya, bukan. Itu pemberian Allah melalui dia saja. Itu amanah dari Allah, jabatan, pangkat. Jadi gubernur, jadi sekda, jadi kepala dinas, jadi presiden, jadi menteri, itu kan nikmat dari Allah. Jadi nikmat pangkat dan jabatan juga itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari atasan, bukan orang lain, dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan pangkat dan jabatan kepada kita, diuji kita apa amanah atau tidak, korupsi atau tidak, jujur atau tidak. Nikmat, masya Allah. Maka kaum muslimin dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ada banyak kali kalau kita mau melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita sadar selama ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita? Ini ada persoalan, ini pertanyaan, ini persoalan yang seharusnya kita sadar. Karena selama ini ada orang yang sadar, alhamdulillah, sehingga dia itu mensyukuri nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang tidak sadar sampai hari ini, sehingga dia tidak bersyukur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya, kufur nikmat. Ada juga nikmat yang kita ketahui, ada juga yang tidak ketahui. Tidak mesti harus kita ketahui semuanya. Yang jelas semua ini adalah apa yang ada di dunia ini, itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selama ini apa yang kita nikmati di dunia ini, itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung jumlahnya. Sungguh banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai kalau kita mau menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan sanggup menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, nggak mampu kita menghitungnya. Terkadang apa yang kita ketahui nikmat Allah itu masih banyak nikmat Allah yang belum kita ketahui, yang belum kita sadari, dan bahkan yang belum kita akui. Nauzubillah. Padahal itu ada semua yang ada di dunia ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tidak terhitung sehingga kita tidak mampu menghitung-hitungnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah sejauh mana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, apakah kita sadar selama ini bahwa kita selama ini telah mendapatkan nikmat yang begitu banyak, sehingga sepatutnya kita harus menjadi orang atau hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kufur nikmat. Nah, ini beberapa hal yang perlu
kita muhasabah, introspeksi diri, agar kita termasuk orang yang bersyukur, agar kita termasuk orang yang beruntung, dan agar kita termasuk orang yang bertakwa, tidak termasuk orang-orang yang rugi dan kufur nikmat yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu syukur? Bersyukur itu adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu, di setiap saat, baik itu saat senang maupun sedih, saat lapang maupun sulit. Ini bersyukur. Juga bersyukur itu adalah mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perintahnya sifatnya itu adalah wajib maupun sunnah. Kita taat dan kita patuh melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang wajib kita lakukan, ibadah yang sunnah kita lakukan, apalagi yang wajib-wajib. Maka itu berarti kita telah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga bermakna ridha terhadap qadar atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu qadar baik maupun qadar yang buruk. Nah itu berarti kita, kalau kita ridha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat syukur. Inilah hakikat syukur yang sebenarnya, yang wajib diamalkan oleh setiap muslim. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita makan, kita mengucapkan bismillah atau alhamdulillah. Nah, ini berarti kita telah bersyukur pada Allah SWT. Ketika kita memulaikan sesuatu pekerjaan yang baik-baik dengan alhamdulillah atau dengan basmalah, boleh juga, maka itu adalah berarti kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT. Ketika kita mengajar, sudah selesai mengajar, alhamdulillah sudah selesai mengajar. Kalau bismillah permulaannya, bismillah mengajar. Kalau ceramah, bismillah dulu, alhamdulillah. Khutbah juga selalu dimulai dengan alhamdulillah. Tahmid, puji pada Allah SWT. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur pada Allah SWT. Itu kan berceramah. Khutbah, kajian-kajian, kemudian pengajaran-pengajaran, kuliah-kuliah, itu tahmid, itulah. Itu berarti rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan ilmu, dalam menulis, dalam penulisan kitab, penulisan buku, selalu ada mukaddimah dulu. Selalu ada mukaddimah oleh para ulama mencontohkan bagaimana cara mengarang buku, mengarang kitab. Selalu ada mukaddimah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Macam-macam nanti kalimat tahmid, kalimat hamdalah, macam-macam nanti mukadimahnya. Itu dalam kitab-kitab seperti itu semuanya. Bagaimana ulama mencontohkan bagaimana sepatutnya seorang pengarang kitab, pengarang buku memulai bukunya itu dengan hamdalah, dengan pujian pada Allah. Hamdalah, kalimat syukur, kalimat atau ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah syukur yang sebenarnya. Jadi tidak hanya mengucapkan syukur itu setelah makan saja, tidak, tapi dalam beribadah juga alhamdulillah, kemudian dalam makan juga, dan ceramah juga, dan khutbah juga alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jumpa kawan, alhamdulillah tadi saya jumpa kawan. Alhamdulillah saya masih hidup, alhamdulillah orang tua sehat, alhamdulillah saya sehat meskipun sakit juga.
padahal sakit, tapi alhamdulillah juga. Nah, ini syukur. Padahal dia sakit gitu, padahal kita sakit. Tanya apa kabar? Padahal kita sakit, nggak berani kita bilang aku sakit, nggak bersyukur maksudnya. Alhamdulillah tetap kita jawab dulu, walaupun nanti kita bilang juga saya sakit. Tapi yang pertama kita jawab, pasti seorang muslim akan jawab alhamdulillah sehat. Mana ada sehat? Sakit dia, ya, batuk-batuk, demam dan sebagainya. Tapi yang terucap yang pertama di mulut seorang muslim itu adalah tetap alhamdulillah, walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, sakit. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW, beliau selalu bersyukur di setiap waktu, di setiap saat. Pada waktu senang, pada waktu bahagia, waktu kemudahan-kemudahan, beliau bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Seperti yang disebutkan dalam riwayat hadis Ibnu Majah. Jadi kalau senang, Rasulullah selalu kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Maka sunnah kita untuk mengucapkan ucapan ini ketika kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kemudahan. Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mengajarkan kita untuk bersyukur dengan mengucapkan kalimat syukur tersebut. Demikian pula jika datang kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang sulit, yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, susah, kesusahan, kesulitan, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Jadi Rasulullah mengajarkan tetap juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kesulitan, kesusahan, kesedihan, tetap juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala meskipun demikian. Alhamdulillah ala kulli hal, kita bilang. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Ini sunnah Rasulullah SAW yang mesti kita ikuti dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita berkah, bahagia dunia akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur merupakan ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa akan diberikan balasan berupa surga di akhirat nanti. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah kufur nikmat. Karena dia telah mengingkari nikmat-nikmat Allah berikan kepada dirinya. Maka Allah marah. Ini sombong kali orang ini. Sombong kali ini makhluk ini, hambaku ini, budakku ini. Manusia ini sombong, maka aku akan azab dia. Allah ancam dengan azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak bersyukur, yang tidak tahu diri, yang sombong pada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah marah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa dan sebagainya, itu adalah bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hadir di masjid yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban salat subuh. Berarti kita masih alhamdulillah masih mendapat petunjuk. Kita hadir di masjid yang mulia ini, hadir salat berjamaah
di masjid yang mulia ini, dan juga kaum muslimin juga di masjid-masjid yang lainnya menunaikan kewajiban di masjid-masjid juga lainnya, dimanapun berada, maka berarti masih ada rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, salat 5 waktu demikian juga, khususnya bagi laki-laki berjamaah di masjid. Nah, itu berarti syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran, memahaminya, mempelajarinya, mendengarnya, mengajarkannya, dan sebagainya, interaksi dan dengan Al-Quran, dan yang terpenting adalah mengamalkannya Al-Quran. Maka ini juga bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Salat qabliyah, ba'diyah, tadi kita salat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh tadi, atau bahkan ada di antara saudara kita yang salat tahajud tadi tengah malam sebelum subuh, tahajud dan witir. Itu rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melarang korupsi, berarti kita tidak melakukan korupsi ketika kita punya jabatan dan punya kesempatan dan punya peluang untuk korupsi, karena kita kepala dinas, kita gubernur, kita kemudian punya jabatan sebagai presiden, menteri, ada kesempatan banyak untuk kita mencuri uang rakyat, tapi kita tidak menggunakan kesempatan itu. Ada banyak peluang, tapi kita tidak menggunakan peluang tersebut, berarti kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat yang haram. Maka ini adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggalkan maksiat-maksiat semuanya yang diharam-haramkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah berarti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga ketika kita menerima takdir yang tidak baik, seperti diuji, dicoba, tidak dapat jabatan lagi, tidak dapat lagi pangkat jabatan, bangku panjang, masa kita ini adalah bangku panjang, di bangku panjangkan, syukur juga, alhamdulillah, saya bersyukur juga nggak dapat lagi jabatan, nggak apa-apa, alhamdulillah, berarti ini yang terbaik buat saya. Berarti itu adalah syukur juga. Takdirnya yang tidak baik seperti itu, dia tidak mendapatkan jabatan atau tidak lulus ikut tes ini, ikut tes itu, jadi kepala ini, jadi kepala dinas, jadi kepala ini, jadi kepala itu, nggak apa-apa, berarti itu yang terbaik. Berarti itu yang terbaik bagi kita, bukan yang terbaik kita jadi kepala, jadi bos, jadi orang yang punya pangkat dan jabatan. Maka ini berarti syukur kita kepada takdir kita yang kurang baik bagi kita, tapi itu baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya. Maka kita bersyukur. Bahkan kita kadang-kadang sakit, tetap bersyukur. Ketika keluarga kita meninggal, orang yang kita cintai meninggal, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak marah-marah pada Allah, tidak protes Allah, tidak kemudian melawan takdir, tidak kemudian tidak meridai, tapi kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar dan tetap kita dalam kondisi ini kita tetap memuji Allah, tidak marah pada Allah. Itulah syukur. Kita tetap mengatakan memuji Allah. Dari waktu salat kita alhamdulillah kita baca, kemudian di luar salat alhamdulillah, tapi kita lagi diuji, meninggal istri, meninggal anak, mulut kita selalu alhamdulillah, ala kulli hal. Dalam kondisi yang tidak baik pun kita akan terus mengucapkan zikir, tahmid, alhamdulillah. Maka itu berarti kita telah bersyukur, hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi, apalagi kalau kita sudah mendapatkan nikmat, kesenangan, takdir yang baik, ya tentu lebih lagi kita akan bersyukur. Tentu kita lebih lagi memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu tidak hanya ketika kita senang, ketika kita bahagia, tidak. Ketika kita sedih pun wajib bersyukur. Ketika kita kemudian susah pun wajib bersyukur. Ketika kita ditimpa musibah pun wajib bersyukur. Ketika kita pun tidak, hal-hal yang tidak menyenangkan kita, wajib tetap bersyukur seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, banyak sekali perintah bersyukur dalam Al-Quran.
Allah SWT memerintahkan kepada kita hamba-hamba Allah untuk bersyukur, senantiasa bersyukur pada Allah SWT. Banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah SWT, wa qala alhamdulillah, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Surat Al-Isra ayat 111. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini. Beliau berkata, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memujinya, bahkan menjadikan pujian kita kepadanya bagian daripada rukun-rukun salat, sehingga salat tidak sah kecuali dengannya. Maka surat Al-Fatihah ayatnya yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau Anda menggugurkan ayat ini dari Al-Fatihah, maka salat Anda tidak sah, kata beliau. Maka memuji Allah Ta'ala itu wajib atas setiap manusia. Demikian pula bersyukur atas pemberian nikmatnya. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Anda: akal, keselamatan badan, harta, keluarga, dan keamanan. Dan nikmat-nikmat yang tidak mampu Anda menghitungnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ini kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Kemudian juga beliau dalam mengomentari ayat tersebut, beliau juga bersabda, beliau juga berkata, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin juga berkata mengenai hakikat syukur. Bagaimana hakikat syukur itu? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berkata, menurut sebagian ulama, bersyukur adalah mentaati zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Ta'ala. Inilah syukur, yaitu kamu mentaati zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Ta'ala, terutama nikmat yang sejenis dengan nikmat ini. Jika Allah memberikan nikmat kepada Anda dengan harta, maka hendaknya ada pada diri Anda pengaruh dari harta ini. Pada pakaian Anda ada pengaruhnya, rumah Anda, kendaraan Anda, sedekah Anda maupun nafkah Anda, hendaklah terlihat pengaruh nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita pada harta kita ini. Ada pengaruhnya, ada kebaikannya kepada orang lain dan kepada kita, kepada orang lain. Dalam ilmu misalnya, jika Allah menganugerahkan ilmu kepada Anda, maka pengaruh ilmu itu harus terlihat pada diri Anda berupa semangat menyebarkannya di tengah-tengah orang ramai, mengajarkannya kepada orang yang banyak, berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, dan sebagainya. Maka syukur pada nikmat yang sama yang diberikan Allah pada kita, pada Anda, atau lebih umum, jadi orang yang berbuat maksiat pada Allah berarti tidak bersyukur kepada nikmat Allah, karena dia telah kufur nikmat Allah. Semoga kita dijauhkannya, kata beliau oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhus Riyadhus Shalihin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah lainnya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur adalah wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat, sangat pedih, sangat berat. Kemudian Allah SWT berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar atau kufur kepadaku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Perintah. Kemudian Allah SWT juga berfirman ketika menceritakan perkataan Nabi Sulaiman. Allah menyebutkan perkataan Nabi Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dia Sulaiman pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhannya maha kaya, lagi maha mulia. Ini perintah nanti kita bersyukur.
Kemudian Allah SWT juga berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadil kufur wa in tashkuru yarda lakum. Jika kamu kafir, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan dia tidak meridha kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridai kesyukuranmu. Dalam ayat-ayat dan sebagainya, banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan untuk kita bersyukur. Ya, dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan kita bersyukur, Allah SWT memerintahkan kepada kita, hamba-hamba Allah, untuk bersyukur, senantiasa bersyukur kepadanya. Dan juga sekaligus melarang sikap kufur nikmatnya. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tahu diri, yang pandai bersyukur, agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya, kita tidak kufur nikmat, kita jauhi sifat kufur, sikap kufur nikmat, karena ini yang akan mendatangkan azab di neraka, yang akan membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi juga banyak, saya sebutkan satu saja yang memerintahkan kepada kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya saya sebutkan satu saja, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Salat malam sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Berarti kalau sampai bengkak itu berapa lama Rasulullah itu salat malamnya itu? Lama sekali, berjam-jam sampai bengkak kaki. Kalau cuma 5 menit mana bengkak, kalau 10 menit mana bengkak, setengah jam mana bengkak, ya enggak. Kita juga salat 1 jam, salat malam waktu Ramadan itu qiyamul lail 1 jam 2 jam, enggak bengkak kaki kita. Berarti bayangkan bagaimana bengkaknya, bagaimana khusyuknya Rasulullah, bagaimana panjangnya bacaan Rasulullah, dan bagaimana kemudian lamanya salat malam Rasulullah sampai bengkak-bengkak, kata Aisyah. Maksudnya saya ulangi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Aku pun bertanya padanya, kenapa engkau lakukan ini sampai melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Padahal telah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Allah sudah hapus dosa-dosa Anda wahai Rasulullah. Kenapa kamu lakukan ini? Sayang Aisyah, ini Rasulullah berbengkak-bengkak kaki. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi seorang yang bersyukur? Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi seorang yang bersyukur? Ini pertanyaan sekaligus membantah perkataan Aisyah. Ya, maksudnya dia sekaligus juga memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Jadi Rasulullah ingin mencontoh kepada kita dan juga sekaligus ingin memerintahkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur, tahu diri, jangan sombong. Nabi yang sudah dijamin masuk surga tadi masih tahu diri. Nabi kalau nggak lakukan itu kan cuma sunat saja, udah jatah masuk surga, itu kan cuma sunat saja saat malam. Tapi beliau tetap lakukan yang sunat-sunat, maka kita juga tetap lakukan yang sunat-sunat. Jangan pilih yang wajib-wajib saja. Belum tentu yang wajib-wajib itu benar semuanya. Maka sunat ini yang sunat-sunat, amalan-amalan sunat ini yang akan menutupi kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah wajib kita. Amalan-amalan sunat ini yang akan memasukkan ke dalam surga kita, yang akan mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaannya. Maka itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis dan ayat Al-Qur'an dan juga hadis yang saya baca ini, maka para ulama pun sepakat mengatakan bahwa hukum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib ain, bukan wajib kifayah, bukan fardu kifayah, fardu ain, seperti sholat, puasa, masing-masing kita semua wajib. Dan juga sebaliknya, mengingkari nikmat itu haram hukumnya, kufur nikmat itu haram hukumnya, berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ada beberapa cara supaya kita ini terbantu untuk bersyukur pada Allah SWT. Pertama, hal-hal yang bisa membantu kita untuk bersyukur pada Allah SWT. Pertama, ingat-ingat kita bahwa nikmat Allah SWT itu banyak pada kita. Tadi saya sudah jelaskan bahwa nikmat Allah SWT itu banyak pada kita. Maka kalau kita ingat-ingat, maka kita termotivasi untuk bersyukur karena kita ingat Allah selalu, sehingga kita takut kalau kita tidak bersyukur ancaman ini, ancaman disiksa, ada azab di dalam neraka. Ya, maka kita mengingat-ingat selalu ini nikmat Allah, maka akan membantu kita untuk semangat bersyukur. Yang kedua, lihatlah dalam masalah dunia, dalam masalah duniawi, lihat orang lain. Lihat, jangan lihat orang lain itu, lihat yang di bawah kita. Yang di bawah kita. Kalau rezekinya kurang, di bawah kita yang kurang-kurang rezeki. Kalau dalam masalah uang, harta, orang-orang yang miskin, fakir, banyak kali di bawah kita. Kita alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa tinggal di rumah, ada mobil, ada Honda. Tapi ada orang nggak punya mobil, ada orang nggak punya Honda, ada orang nggak punya rumah, ada bahkan makan pun tidak 3 kali, 2 kali sehari. Bukan 3 kali sehari seperti kita, 2 kali. Maka lihat orang-orang yang rezekinya kurang, lemah ekonominya. Maka itu jangan lihat dalam hal duniawi, ya. Jangan lihat kepada orang yang kaya. Jangan lihat orang dia punya rumah, dia punya ini, dia punya itu, sebagainya, dia punya jabatan dan sebagainya. Maka jangan lihat seperti itu. Karena itu dapat justru kita akan meremehkan syukur. Maka lihat orang yang di bawah kita dalam masalah duniawi, orang di bawah kita. Nah, ini seperti yang disebutkan dari Tirmizi. Lihatlah kepada orang di bawah kamu dalam hal dunia, dan janganlah kamu lihat di atas kamu, karena itu dapat meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ini membantu. Jadi kita kira termotivasi untuk melakukan syukur. Kemudian yang kedua, yang ketiga, selalu menyebut-nyebutkan nikmat Allah. Selalu membicarakan nikmat Allah, menyebutkan Allah memberikan nikmat padaku, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan. Jadi menyebut-nyebutkan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka terhadap nikmatku, maka fa amma bi ni'mati rabbika, maka terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ucapkanlah, sebut-sebutkan. Itu juga akan membantu untuk kita bersyukur. Kemudian yang keempat, ingat bahwa akan diminta pertanggungjawaban nikmat kita itu. Ingat, akan diminta pertanggungjawaban nikmat yang kita rasakan sekarang ini, kesenangan, kenikmatan yang kita alami sekarang ini, harta kita, keluarga kita punya istri, punya anak, tanggung jawab kita kepada keluarga, kemudian kita punya harta, punya jabatan dan sebagainya, itu semuanya amanah. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban nanti. Maka ini kalau kita ingat bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban pada akhirat nanti, maka kita akan termotivasi selalu untuk bersyukur. Latus alunna yawma idzin anin na'im, maka nanti hari akhirat kamu akan diminta pertanggungjawaban mengenai tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Ini diantara hal-hal yang dapat membantu kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya akan menyebutkan keutamaan bersyukur. Banyak sekali keutamaan bersyukur. Rugi sekali orang yang tidak bersyukur. Rugi sekali. Selain berdosa, dia nggak dapat lagi keutamaan ini. Pertama, ditambahkan rezeki, ditambahkan nikmat. La in syakartum la azidanakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Jadi ditambahkan nikmat. Rezeki ditambah, nggak ada rugi. Kita bersyukur, dapat rezeki, alhamdulillah, harta banyak, alhamdulillah. Kita bersyukur dengan berinfak, kita bersyukur dengan bersedekah, kita bersyukur dengan zakat dan sebagainya, memberikan kenduri-kenduri dan sebagainya. Maka ini Masya Allah, berarti Allah tambahkan lagi, Allah tambahkan lagi. Tapi kalau kekikir, pelit, nggak mau berzakat, nggak mau berinfak, nggak mau bersedekah, padahal kita punya harta, bahkan kita orang kaya lagi, maka ini justru akan membawa, harta kita itu akan membawa kepada azab pada neraka jahanam. Nah, jadi oleh karena ini ujian harta kita. Maka keuntungan atau manfaat atau keutamaan bersyukur adalah ditambahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demikian juga terhindar daripada siksaan. Demikian juga terhindar daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keutamaan kedua. Berdasarkan firman Allah taala, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur. Allah tidak akan mengazabmu jika kamu bersyukur.
dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, keuntungan bersyukur atau keutamaan bersyukur. Bersyukur termasuk mengingat Allah SWT. Itu karena zikir. Jadi ingat selalu pada Allah SWT, berarti zikir, maka kita akan mendapatkan keutamaan zikir yang banyak, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Tentunya kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jika kamu ingat, maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita sudah diingat oleh Allah, maka Allah akan tolong kita, akan memudahkan urusan-urusan kita dalam kondisi sulit. Allah akan mudahkan rezeki kita dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Allah SWT berfirman, "Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Dan barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Manfaatnya kembali untuk kita sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia. Kemudian yang kelima, syukur merupakan ciri khas orang mukmin. Nggak ada orang kafir. Orang kafir itu nggak pintar bersyukur. Orang kafir itu nggak pintar bersyukur. Dia banyak kufur nikmat malah. Rasulullah SAW mengatakan ini ciri khas orang mukmin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zalika li hadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, wa fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua perkaranya itu baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Apabila ia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur, maka hal itu baik bagi dirinya. Dan apabila ia ditimpa suatu kesulitan, ia bersikap sabar, maka hal itu pun baik bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, ini ciri khas orang. Kemudian yang keenam, orang yang bersyukur mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufur wa in tashkuru fa yarda lakum." Jika kamu kafir, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan tidak meridai kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesyukuran. Kalau Allah ridha, surga langsung. Mana ada lagi? Yang kita harapkan apa nih? Sekarang surga. Yang kita harapkan ridha Allah. Yang kita mahabbatullah, ridha Allah. Baik, kalau bersyukur Allah ridha pada kita. Sudah, Masya Allah. Ini cita-cita seorang muslim yang tertinggi. Nggak ada lain yang diingin. Nggak ada harta, nggak ada pingin harta, nggak ada pingin jabatan. Semuanya yang inginkan hanya ridha Allah, cinta Allah, cinta Allah. Orang yang bersyukur mendapat ridha Allah. Orang yang dapat ridha Allah atau cinta Allah, maka surgalah balasannya. Kaum muslimin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ketujuh, keutamaannya, dan insya Allah yang terakhir, mendapat pahala yang banyak di akhirat, di dunia dan di akhirat. Mendapat pahala yang banyak di akhirat. Allah SWT berfirman, "Wasanadzillahu syakirin." Maka kami akan memberikan balasan, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, balasan di akhirat nantinya. Kemudian Allah SWT berfirman, "Wasanadzillahu syakirin." Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tentu juga di dunia, bisa jadi juga di dunia yang kemudahan-kemudahan yang kita peroleh, rezeki-rezeki yang peroleh dan sebagainya. Kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan bersyukur. Maka berugi sekali bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Rugi sekali orang-orang yang tidak bersyukur. Tapi sebaliknya, sungguh beruntung orang-orang yang bersyukur. Bahagia dunia akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi, tentu akan diberi balasan surganya. Semoga apa yang saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini memberi motivasi kepada kita untuk semangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sikap kufur nikmat. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari bersyukur ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.